Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Atom 2018 Official. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. Go! Pengertian membran biologis. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai biofarmasi membran biologis, kita harus tahu dulu nih pengertian dari membran biologis. Membran biologis merupakan contoh sempurna dari struktur supramolekul. Banyak molekul yang disusun ke dalam tingkat organisasi yang lebih tinggi, dengan sifat-sifat yang baru muncul, melebihi sifat-sifat molekul individunya. Membran biologis juga merupakan bagian dari sel yang berfungsi sebagai pelindung dan tempat pertukaran zat transport molekul. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh mengenai pengertian dari membran biologis. Sekarang masuk di struktur membran sel. Esther, di struktur membran sel itu ada apa aja sih? Nah, di struktur membran sel ini penyusun utama membrannya ada 3, yaitu lipid, protein, dan karbohidrat. Sedangkan komponen penyusun membran selnya ada banyak. Yang pertama ada glikolipid, yaitu senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Yang kedua ada lipid bilayer, dia tersusun atas fosfolipid atau lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik. Yang ketiga, ada lipoprotein, yaitu lemak berikatan dengan protein. Yang keempat, ada glikoprotein. Glikoprotein ini yaitu karbohidrat berikatan dengan protein. Yang kelima, ada kolesterol. Kolesterol ini untuk menjaga kestabilan fosfolipid. Dan yang terakhir, ada protein integral, yaitu protein transmembran hidrofobik sebagai reseptor. Nah, itu dia struktur membran sel. Cukup banyak kan? Wow, banyak juga ya komponennya. Oke deh Esther, terima kasih. Teori lipid bilayer dan fluid Mojik. Nah, di dalam membran biologis itu ada yang namanya teori lipid bilayer dan fluid Mosaic model. Tapi aku tuh kurang paham sama teorinya. Jadi, gimana ya cara jelasin ke kalian? Aku punya ide. Aku panggil teman aku aja ya. Fahri. Ih, mana sih? Apa sih, Pia? Berisik banget deh. Ih, ini nah. Tolong dong jelasin ke teman-teman yang lagi nonton tentang teori lipid bilayer dan fluid Mosaic model. Soalnya aku tuh kurang paham. Kamu kan paham. Jadi, tolong dong jelasin. Ya, tolong ya, please. Oke, di sini saya akan menerangkan mengenai 2 model struktur membran biologis, yaitu teori lipid bilayer dan model fluida mosaic. Teori lipid bilayer sendiri dikemukakan oleh Goertel dan Grendel pada tahun 1925, yaitu membran berupa struktur yang membatasi sel, terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob atau yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam minyak. Gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob atau rantai asam lemak berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Model mosaic fluida atau fluid mosaic model menjelaskan bahwasanya membran sel berbentuk dari cairan dan memiliki mozaik protein yang bervariasi dan menyisip atau menempel pada lapisan ganda dalam kurung bilayer fosfolipid. Matriks fosfolipid terdiri atas 2 lapisan dan di dalamnya terdapat 2 tipe protein, ialah protein perifer yang dapat bereaksi dan dapat larut pada air dalam kurung polar, dan protein integral yang sukar berikatan dan sukar larut dalam air atau non-polar. Terima kasih Fahri. Sekarang kita lanjut yuk ke mekanisme transportasi membran. Jadi, mekanisme transportasi membran biologis itu ada 2. Ada transfer aktif dan ada juga transfer pasif. Nah, Esther, transfer aktif itu apa sih? Jelasin dong. Jadi, transfer aktif ini memiliki prinsip, yaitu perpindahan ion atau molekul membutuhkan energi atau ATP, karena dia melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, kita bahas jadi 3 poin ya. Jadi, jangan bosan-bosan karena ini cukup panjang. Oke, kita lanjut. Nah,
Yang pertama ada primary active transfer, di mana perpindahan molekul menggunakan energi secara langsung. Protein transfer yang sama akan menghidrolisis ATP untuk menggerakkan proses transport. Nah, yang kedua ada secondary active transfer, di mana perpindahan dua zat berbeda secara simultan melalui protein membran tanpa energi langsung dari ATP, karena transport ini menggunakan gradien konsentrasi ion yang dibentuk oleh pompa primer sebagai sumber energinya. Nah, mekanismenya dibagi menjadi dua, yaitu simpor dan antipor. Simpor ini jika molekul berpindah ke arah yang sama dengan ion penggeraknya, sedangkan antipor jika berpindah ke arah yang berlawanan. Yang ketiga, ada transfer massal, di mana perpindahan untuk makromolekul dengan melibatkan pembentukan vesikula. Prinsipnya ada dua, yaitu eksositosis dan endositosis. Eksositosis ini yaitu sel yang melepas makromolekul keluar sel melalui penggabungan vesikula dengan membran plasma. Sedangkan endositosis yaitu sel yang membawa makromolekul ke dalam sel dengan membentuk vesikula baru dari membran plasma. Nah, endositosis ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada fagositosis, yaitu endositosis partikel padat. Partikel padat kemudian dicerna oleh lisosom yang mengandung enzim hidrolitik. Yang kedua ada pinositosis, yaitu endositosis partikel yang tetesan fluida ekstraseluler yang bersifat tidak spesifik. Tidak spesifik karena salah satu atau seluruh zat terlarut yang larut dalam tetesan masuk ke dalam sel. Dan yang terakhir, ada endositosis yang diperantai reseptor, di mana endositosis partikel spesifik karena adanya reseptor yang tertanam dalam membran. Substansi yang spesifik kemudian akan berikatan dengan reseptor tersebut. Oh, gitu. Kalau misalnya transfer pasif, gimana, Ri? Transfer pasif sendiri memiliki prinsip, yaitu perpindahan substansi tidak membutuhkan energi karena secara spontan akan berdifusi menuruni gradien konsentrasi. Nah, transfer pasif sendiri ada 3, yaitu difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi merupakan perpindahan zat terlarut dari area dengan konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan difusi terfasilitasi adalah substansi yang ditransport terikat pada protein pembawa yang spesifik untuk substansi tersebut. Nah, terakhir osmosis, yaitu perpindahan zat pelarut dari area dengan konsentrasi zat pelarutnya tinggi ke konsentrasi yang zat pelarutnya itu rendah. Kia, paham nggak? Yap, paham. Jadi transport aktif itu prinsipnya perpindahan ion atau molekul membutuhkan energi atau ATP karena melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Gitu nah. Kalau transportasi pasif itu prinsipnya perpindahan substansi tidak membutuhkan energi karena secara spontan akan berdifusi menuruni gradien konsentrasi. Bener nggak? Yeay, bener banget Kia jawaban kamu. Seneng deh kalau diskusi gini, kayak seru aja gitu. Kita lanjut yuk. Aspek biofarmasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah 5 aspek biofarmasi. Tapi aku lupa yang pertama sama yang kedua itu apa? Kia, bantuin dong. Yah, kamu mah pelupa. Masih muda loh padahal. Udah jadi pelupa. Jadi gini. 5 aspek biofarmasi dari transportasi membran biologis. Yang pertama, formulasi obat dan pharmaceutical availability. Merupakan ukuran untuk bagian obat yang in vitro dibebaskan dari bentuk pemberiannya dan tersedia untuk proses resorpsi misalnya dari tablet, kapsul, serbuk, suspensi, supositoria, dan sebagainya. Dengan kata lain, FA menyatakan kecepatan larut dan jumlah dari obat yang menjadi tersedia in vitro dari bentuk farmaseutisnya.
bahwa obat yang diberikan dengan larutan seperti cairan dan sirup akan mencapai keadaan FA dalam waktu jauh lebih singkat karena tidak usah mengalami fase disintegrasi dari fase tablet, granul, dan melarut. Yang kedua, biological availability. Presentasi obat yang diresorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapeutisnya. Biasanya, efek obat baru mulai nampak sesudah obat melalui sistem pembuluh darah porta serta hati dan kemudian tiba di peredaran darah besar yang mendistribusinya ke seluruh jaringan. BA dapat diukur in vivo pada keadaan sesungguhnya pada pasien dengan menentukan kadar plasma obat sesudah tercapai steady state. Pada keadaan ini, terjadi keseimbangan antar kadar obat di semua jaringan tubuh dan kadar darah yang praktis konstan, karena jumlah zat yang diserap dan dieliminasi adalah sama. Yang ketiga ada kesetaraan terapeutik. Kesetaraan terapeutik adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat paten yang meliputi kecepatan melarut dalam jumlah kadar zat berkhasiat yang harus dicapai di dalam darah. Kesetaraan terapeutik dapat terjadi pada pabrik yang berbeda atau pada batch yang berbeda dari produksi suatu pabrik. Yang keempat ada bioassay dan standarisasi. Kebanyakan obat dapat diukur aktivitasnya secara cepat dan teliti dengan metode kimiawi atau fisika dengan menggunakan alat modern, misalnya dengan spektrofotometer ultraviolet atau infrared dan polarograf. Untuk obat yang struktur kimianya belum diketahui, dan untuk sediaan tak murni atau campuran dari beberapa zat aktif, metode ini tidak dapat dilakukan. Obat-obat ini diukur dengan metode biologis, yaitu melalui bioassay, di mana aktivitasnya ditentukan oleh organisme hidup, seperti contohnya hewan dan kuman, dengan membandingkan efek obat tersebut dengan efek suatu standar internasional. Nah, yang kelima, bagian terakhir nih, ada cara pemberian, di mana di samping faktor formulasi, cara pemberian obat itu turut menentukan kecepatan dan kelengkapan resepsi obat loh. Nah, tapi dia tuh tergantung dari efek yang diinginkan, yaitu efek sistematis atau di seluruh tubuh, dan efek lokal atau setempat. Nah, itu dia 5 aspek biofarmasi dari transformasi membran biologis. Nah, jadi dari semua penjelasan yang tadi, itu materi mana sih yang paling kalian ingat? Kalau aku sih bagian struktur membran. Jadi penyusun utama dari membran itu ada 3, yaitu lipid, protein, dan karbohidrat, ya kan? Kalau aku tuh ingatinnya yang ada 2 itu, nah apa sih yang transport aktif sama transport pasif? Kalau kamu Ki, bagian yang mana? Yang 5 aspek biofarmasi dari transportasi membran itu ada 5 kan? Yang pertama, formulasi obat dan pharmaceutical availability. Kedua, biological availability. Ketiga, kesetaraan terapeutis. Keempat, bioassay dan standarisasi. Dan yang kelima, cara pemberiannya. Sukanya teman-teman kayak gini nih. Lanjut kah? Boleh tuh, tapi di video selanjutnya ya. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai biofarmasi membran biologi. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you next video.